Malam ini kita juga masih akan menyambung pembicaraan kita tentang pendidikan anak atas dasar agama Islam. Tanggung jawab siapa? Jawabannya telah saya berikan pada 2 Kamis yang lalu. Saya percaya saudara masih ingat, yaitu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap pribadi yang dikaruniai anak, dia harus merasa tanggung jawab atas pendidikan anaknya atas dasar ajaran Islam itu. Karena nyatanya yang mempunyai konsep lengkap, abadi, yang mempunyai konsep yang berjalan terus bersama zaman di tiap ruang untuk anak-anak dan remaja, konsep lengkap itu adalah kepunyaan Islam. So konsep Islam tentang pendidikan, dia memasuki bidang rohaninya, tidak jasmaniyahnya saja, tidak juga adat istiadat formal yang biasa dilakukan oleh umat-umat di luar Islam itu. Karenanya dalam menghadapi zaman seperti sekarang, di mana kekaburan kebenaran sudah tidak bisa dihindarkan lagi, zaman bercampur aduknya kebatilan dengan kebenaran, menyisipnya kerusakan di tengah-tengah umat yang baik. Karena itu kelihatan bahwa konsep-konsep lain sudah mulai kewalahan dan gagal. Sebab di mana-mana terdengar suara mengeluh tentang kerusakan akhlak, kenakalan remaja, masa puber yang nyepak nyandung, anak-anak yang lemah sarafnya, seperti di Amerika. Malah salah seorang dokter mengatakan tiap 5 anak di United States of America, yang 1 calon rumah sakit saraf. Jadi 1/5 dari pemuda-pemuda yang ada di United States of America atau Amerika Serikat, seorang calon rumah sakit saraf, atau dengan kata kita rumah sakit gila. Itu menunjukkan bahwa konsep pendidikan mereka tidak lengkap, sebab tidak menyentuh soal rohani. Konsep pendidikan golongan-golongan lain di luar syariat Nabi Muhammad SAW adalah konsep toto kromo dan etiket. Kalau menghadapi seorang tamu, bagaimana kamu berdiri, bagaimana kamu mempersilahkan dia. Kalau di atas meja makan bersama, bagaimana kamu harus bertindak. Itu saja. Jadi konsep-konsep lahiriah yang tidak mempunyai hubungan dengan rohani. Karena itu saya sengaja mengambil bahan-bahan ini dalam seri-seri judul pendidikan Islam ini. Saya ambil dari konsep-konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, serta amaliyah dari sahabat, dan bagaimana orang-orang tasawuf mendidik anak-anak mereka itu. Memang ini konsep karena mempunyai 2 segi dan sifatnya multi kompleks, mempunyai banyak wajah. Maka sebenarnya konsep ini memang paling berat dilakukan. Tetapi kalau kita mentas, dan hanya dengan konsep inilah kita bisa mengangkat satu generasi yang bisa mengalahkan kerusakan ini. Tanpa konsep seperti ini lengkapnya, maka kita sulit mempunyai pemuda yang bisa menghadapi sebayanya dalam keadaan di mana kaum Yahudi menumpangi kaum Salibi di mana-mana dan merusak masyarakat dunia ini.
Yang dituju sebenarnya masyarakat umat Islam. Memang berat. Karena dasar-dasar mereka, sistematika mereka memang hebat. Dan jangan lupa, yang merusak lebih cepat dari yang membangun. Ini masjid yang begini besar, bisa dirusak di dalam tempo 2 menit. 3 men besar atau dinamit menjadikan masjid ini alun-alun. Yang kedua, tapi membangun lagi masjid seperti ini saja, fa insya Allah memerlukan 1,5 tahun. Betul, saudara? Sebab itu kaidah, di mana saja merusak lebih cepat. Ini pemuda kita ini ada cara merusak mereka, nanti saya akan sebut, supaya kita tahu bagaimana menghindari kerusakan itu. Bahwa kita harus membangun. Bayangkan yang kita bangun selama 1 tahun bisa dirusak oleh 1 film dalam 2 jam. 2 jam cukup merusak pemuda yang soleh, yang istiqamah. 2 jam. Dalam keadaan begini ini kita sudah tidak berbanding, sudah tidak bisa ngelawan. 1 tahun kita bangun, 2 jam mereka rusak. 1 tahun kita bangun, 2 jam mereka rusak. Kalau dikalkulir, kalau dibikin kalkulasi, maka kita sebetulnya sudah terang kalah. Karena itu dalam konsep kita ada masalah-masalah ketuhanan. Hubungkan dan hubungan kita dengan ketuhanan, dengan Allah. Kita lebih dahulu berhubungan dengan Dia, memohon keselamatan kita dan keturunan kita. Jadi kita tidak cuma minta anak. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Tetapi juga konsep untuk memelihara anak itu harus kita ketahui. Jadi nanti kita hubungkan ini anak dengan Allah. Kita taruh dia di dalam lemari besinya Allah. Nad'uhu fi khazaini rahmatillah. Baru ini anak tumbuh selamat. Sebab seperti begini nanti saya akan sebutkan, maka hampir kita putus asa. Tapi seorang mukmin tidak boleh putus asa. Golongan lain sudah putus asa, tidak punya konsep lagi. Karena itu pemerintah Belgia minta daripada Islamic Center di Belgia untuk menyusun konsep bagaimana mendidik anak-anak di taman kanak-kanak yang disetujui oleh agama Islam, kata pemerintah. Sekarang sedang disusunkan oleh Ketua Islamic Center di Belgia. Mungkin Nederland, mungkin negeri Belanda dan lain-lainnya akan menyusun. So, mereka punya konsep sudah dijalankan dan tidak berhasil. Ma'asyiral muslimin, kemenangan Islam dalam soal ini sudah jelas mereka akui. Cuma mereka enggan memberikan kesempatan kepada Islam untuk memainkan role-nya di bidang ini. So, kalau Islam berhasil mengorbitkan anak mudanya di dalam ajaran dan syariat serta cara pendidikan Nabi Muhammad SAW, memasukkan di dalam sanubari mereka agama dan ketuhanan yang benar-benar serta akhlak orang-orang berketuhanan, maka akan gulung tikirlah semua sistem yang ada sekarang ini yang mau menjalankan segala-galanya dengan cara yang mereka sukai menurut hawa nafsu mereka. Akan bangkrutlah pula perusahaan-perusahaan film, bar, night club yang dijagoi oleh orang-orang Yahudi demi merusak akhlak tiap pemuda kita di mana-mana. So, mereka dalam protokol Zionis internasional, saya tidak salah protokol yang ke-27, Fatsal ke-27. Mereka bersumpah akan merusak kepercayaan, akan merusak akhlak, akan merusak ekonomi, akan merusak kebudayaan tiap bangsa yang bukan dari mereka. Al-Quran sebenarnya sudah mensinyalir ini sebelum ada protokol tahun 1677 Masehi. Sebetulnya Al-Quran sudah mengatakan qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Jadi kalau umat yang bukan Yahudi, Umayyin ini,
internasional selain Yahudi, kami tidak dimarahi oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah kalau kami merusak mereka, mengambil harta mereka, memperkosa kehormatan mereka, itu kami tidak apa-apa. Sebab ini umat sedunia dijadikan sebagai keldai untuk bangsa Israel. Begitu kata mereka. Jadi saudara-saudara, karena seperti tadi saya katakan, kita tidak boleh kewalahan. Walaupun sebenarnya kita sekarang ini menghadapi suatu lawan yang berat, tantangan yang hebat. Ma'asyiral muslimin, ya, sampai ada kemungkinan kita dirusak dengan macam-macam oleh golongan Yahudi itu. Misalnya umat-umat yang bukan Yahudi dikasih makan sebagian dari badan atau anggota badan orang-orang itu. Misalnya rambut manusia nanti dimasak, dijadikan bubuk daripada rempah-rempah. Ini kita tidak mengerti. Kita pesan saja kalau ada kecap namanya Maggi, bikinan Eropa, kita beli dengan harga mahal. Dalam itu ada masalah-masalah yang kita tidak tahu. Tahu-tahu kita punya hati ini peteng. Tahu-tahu kita punya roh ini sudah menjadi kejam. Sebab manusia kalau dikasih sebagian dari kotoran manusia, itu manusia menjadi kalap. Pikirannya tidak normal. Itu sebabnya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau mau baca katakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Tuhan Allah yang tidak ada sesuatu akan merusak dan berbahaya kepada saya, baik di langit maupun di bumi, dan Dia adalah Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Ini sunnah kita baca begini. Sebab sekarang ini, di dalam zaman sekarang ini, mereka berbuat semaunya. Seperti mana saya katakan, pabrik kaos mereka membuat celana dalam, maaf, di tengah-tengahnya celana dalam itu ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan huruf aslinya. Pabrik-pabrik sepatu di Itali membuat sepatu yang di tumitnya, di tungkaknya ditulis Allah. Sampai Islamic Center di